البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang terakhir ya. Baik. Al-haditsus sadis. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah as-sadis an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu aslama amal fath. Hakim bin Hizam, beliau masuk Islam pada tahun Fathu Mekah, yaitu tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Dalam usia 60 tahun. Dan beliau meninggal 60 tahun kemudian, yaitu usia 120 tahun. Panjang usianya. Dan beliau lahir 60 tahun sebelum itu, jadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi. Dan memang beliau lebih tua dari Rasulullah SAW 1 tahun, kurang lebih. Baik. Dan beliau dilahirkan di tengah-tengah Ka'bah. Memang ajaib beliau ini, Hakim bin Hizam. Wa abuhu min sadati Quraisy jahiliyatan wa islaman. Ayahnya itu termasuk dari para pembesar Quraisy di zaman jahiliyah ataupun di zaman keislaman. Memang beliau orang yang bagus. Anak-anaknya juga para sahabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang bertransaksi, sedang berjual beli, bay'an, dua orang itu mendapatkan pilihan, yaitu berhak untuk memilih melanjutkan transaksinya atau membatalkan selama kedua-duanya belum berpisah. Fa in shadaqa, kalau kedua orang ini sama-sama jujur, wa bayyana, menjelaskan, ini menerangkan, yaitu menunjukkan uangnya, memang uangnya adalah uang asli, bukan uang palsu misalkan. Demikian pula penjualnya menunjukkan memang ini adalah barang yang baik, bukan barang yang cacat, sama-sama jujur dan terang-terangan terbuka. Burika lahuma fi bai'ihima, dua-duanya akan mendapatkan barokah di dalam jual beli mereka tadi. Wa in katama, tetapi kalau kedua-duanya itu menyembunyikan aib, menyembunyikan kejelekan, wa kadzaba, dua-duanya berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka barokah dari jual beli mereka itu akan rusak. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita mendapatkan faidah tentang apa? Tentang hak untuk al-khiyar. Al-khiyar, yaitu kapan seseorang itu masih memiliki hak untuk memilih. Secara umum hak memilih itu ada ketika apa? Ketika mereka belum berpisah. Sebagaimana dalam hadis ini dan juga sebagaimana dalam hadis Ibni Umar. Selama kedua-duanya itu masih di satu tempat, maka masih boleh untuk apa? Untuk tidak jadi. Misalkan penjual mengatakan ini harganya 10 ringgit. Kemudian si pembeli bilang terlalu mahal lah. Terus dia bilang, ya mau apa lagi, memang ini mahal, tambah GST lagi. Ya kurangi dikit lah, ya sudah 9. Akhirnya sama-sama sepakat, ya sudah 9. Sebelum mereka berpisah, sebelum pembelinya itu pulang, maka mereka masih punya hak untuk apa? Saling membatalkan. Penjualnya bilang, tak jadilah bang, aku juga perlu barang ini. Yang ini, atau misalkan bilang, oh ya sudahlah, aku juga masih ingin berjimat, tak jadi untuk apa? Untuk membeli. Maka boleh. Untuk apa? Tidak jadi membeli misalkan. Salah satu dari dua orang itu atau dua-duanya memilih untuk tidak jadi, maka boleh. Baik, dan inilah pendapat yang benar, dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun kalau menurut pendapat siapa itu? Abu Hanifah, para kelompok Hanafiyah, begitu mereka selesai mengatakan deal, sepakat, maka sudah selesai, tidak boleh untuk saling membatalkan. Tetapi yang benar adalah apa? Rasulullah mengatakan malam yatafarraqa, selama badan mereka belum berpisah, maka apa? Mereka punya hak untuk saling membatalkan kalau ingin membatalkan, bukan semata-mata ucapan saja. Makanya Ibnu Umar juga madhabnya demikian, yaitu apa? Kalau beliau ingin betul-betul melanjutkan perniagaan itu, maka beliau pergi sebentar, kemudian beliau bilang, sudah, aku sudah berpisah dengan kamu, memang ini aku sudah sepakat. Jadi memang itulah pendapat yang benar. Selama badan mereka belum berpisah, mereka berhak untuk saling membatalkan atau ingin melanjutkan. Tapi kalau mereka sudah pergi, maka apa? Maka dianggap ini sudah sah. Tidak boleh lagi untuk apa? Untuk dibatalkan kalau sudah terpisah.
Inilah yang namanya apa? Khiyarul majlis. Adapun kalau terjadi kesepakatan, misalkan apa, pembelinya mengatakan apa, aku akan membawa ini dan aku akan memeriksa di rumah, aku akan mencoba selama 3 hari. Kalau memang ternyata seperti yang Anda sebutkan kualitinya, maka saya setuju. Kalau ternyata jelek, maka dalam 3 hari ini saya akan kembalikan. Maka si penjual mengatakan silahkan. Nah, kalau dia mengatakan silahkan, sekalipun mereka sudah berpisah, maka dalam 3 hari ini masih ada hak untuk apa? Untuk si pembeli itu membatalkan. Berarti apa? Kembali kepada kesepakatan. Kalau mereka sudah berpisah, boleh juga dia memberikan garansi 1 tahun. Dalam 1 tahun ini kalau Anda tidak jadi, boleh dikembalikan. Itu kalau memang saling sepakat itu, maka boleh, sekalipun mereka sudah saling berpisah. Jadi kembali kepada apa? Kepada kesepakatan. Adapun kalau tidak ada kesepakatan, maka batas waktunya adalah ketika mereka berpisah itu. Baik. Kemudian Rasulullah menyebutkan di sini, fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan kejujuran, fadilatu as-sidq, yaitu apa? Datangnya barokah. Kalau mereka itu saling jujur, saling terbuka. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya al-a'mal al-mubahah mubarakah. Amalan-amalan yang mubah itu adalah diberkahi. Allah Ta'ala memang memberikan keberkahan kepada benda-benda yang mubah. Menjadi apa? Manfaat. Dikatakan barokah karena ada kebaikan di situ. Maka selama barang itu mubah, dia diberkahi. Tapi kalau barang itu adalah haram, maka rusak barokahnya dan bahkan mendatangkan bahaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam. Tidaklah sesuatu itu diharamkan oleh Allah kecuali karena di situ ada bahaya. Bukan barokah, tapi bahkan berbahaya. Kemudian sebaliknya, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dari sini kita tahu bahwasanya min syu'mi al-kadzib adalah apa? Mahqu al-barakah. Termasuk kesialan dari kedustaan adalah apa? Rusaknya barokah. Baik. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah tentang benarnya firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Menunjukkan apa? Memang jual beli itu pada asalnya adalah halal. Dengan transaksi yang bagaimana? Dengan bagaimanapun dia adalah halal, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Transaksi jual beli apapun pada asalnya adalah halal, tanpa kita perlu tanya pada dalilnya. Bagaimana kalau pola ini? Mana dalil bahwasanya dia halal? Itu tidak perlu. Cukup pada asalnya halal adalah halal, sampai datang dalil khusus yang mengatakan kalau pola semacam ini haram. Contohnya adalah pola ahlul jahiliyah. Apa itu? Mulabasah, yaitu mereka jual beli di malam yang gelap. Yang ini apa? Cukup dia memegang baju yang ini, sudah, ini adalah hakku. Yang ini mengatakan, aku ambil baju yang ini hakku, tanpa mereka memeriksa. Maka kalau memang bajunya bagus, wah dia beruntung dengan harga yang murah. Kalau bajunya jelek, alhamdulillah aku sudah keluar dari bajuku yang jelek itu. Yang dia yang rugi, kasihan. Itu tidak boleh. Itu masuk dalam bai'il gharar, jual beli yang ada ketertipuan di situ. Harus mereka betul-betul melihat dengan baik, mengecek. Tidak dengan cara mula basah tadi atau mula masah, yaitu sekedar memegang dalam keadaan gelap, itu tidak boleh. Atau munabadah, tanpa memeriksa dengan cara ahlul jahiliyah, aku lemparkan bajumu, kamu lemparkan bajuku. Kalau baik ya aku untung, kalau jelek ya salah kamu sendiri. Itu nggak boleh semacam itu. Harus dilihat baik-baik, setuju tidak. Itu cara jual beli ahlul jahiliyah. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.